warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Priscilla Babuno, jurusan D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Makassar, tingkat 2A, akan memaparkan video mengenai persalinan kala 2. Tanpa membuang waktu, kita simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan persalinan kala 2? Persalinan kala 2 adalah pengeluaran bayi dimulai dari pembukaan lengkap, yaitu 10 cm sampai bayi lahir. Uterus dengan kekuatan hisnya ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam untuk primigravida dan untuk 1 jam yaitu multigravida. Berikut ini persiapan alat dan bahannya. Yang pertama itu pantuk persalinan. Yang kedua, partuset. Yang ketiga, wadah DTT dan isinya. Keempat, obat-obatan dan cairan. 5, hatching set. Yang keenam, alat pemeriksaan TTV dan Lennec. Yang ketujuh, alat perlindungan diri. 8, persiapan bayi. 9, persiapan ibu. Dan 10, bahan pencegahan infeksi. Gejala-gejala pada persalinan kala 2 yaitu pada persalinan kala 2 akan timbul sebuah perineum yang terlihat menonjol, kemudian vulva yang membuka, adanya tekanan dari anus, banyak dan meningkat pengeluaran darah, serta lendir dari vagina. Kemudian kepala janin mulai turun ke dasar panggul. Gejala-gejala ini dapat dikatakan sebagai timbulnya kala 2 persalinan. Kemudian menyiapkan pertolongan persalinan. Yang pertama itu pastikan peralatan telah siap, bahan-bahan dan obat-obat esensial untuk menolong persalinan, penata laksanaan komplikasi pada ibu dan bayi baru lahir. Lalu pakai perlindungan diri seperti gambar ini. Lanjut, yang ketiga itu pakai sarung tangan DTT pada tangan kanan untuk pemeriksaan dalam. Kemudian pastikan lengan tidak menggunakan perhiasan, lalu mencuci tangan dengan 7 langkah di air yang mengalir dan dikeringkan dengan handuk yang bersih. Kemudian pasang sarung tangan DTT pada tangan kanan, lalu melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian kita ambil suntik sekali pakai dengan tangan yang menggunakan sarung tangan, lalu kita suntikan cairan oksitosin, kemudian disimpan kembali di wadah partuset. Lalu kita pakaikan sarung tangan di tangan kiri, kemudian beritahu kepada ibu tindakan apa yang akan kita lakukan. Lalu bersihkan vulva dan perineum, menyikanya dengan hati-hati dari anterior ke posterior menggunakan kapas DTT. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam atau VT untuk mengetahui apakah pembukaan lengkap, lalu dilanjutkan dengan memecahkan ketuban. Setelah melakukan pemeriksaan dalam atau VT, dilakukan dekontaminasi sarung tangan, yaitu dengan mencelupkan tangan yang masih memakai sarung dengan melepas sarung secara terbalik, dicelupkan ke larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah sarung tangan dilepas, kemudian cuci tangan kepada air yang mengalir. Setelah itu periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Lalu kita beritahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Lalu
menempatkan ibu dengan posisi nyaman. Lalu kita minta pada keluarga pasien untuk bantu dalam mempersiapkan posisi ibu agar pada saat kontraksi yang kuat pada kondisi ini ibu harus dapat posisi dengan setengah duduk agar ibu nyaman pada saat meneran. Dipastikan merasa nyaman saat duduk dalam posisi ini untuk melaksanakan kegiatan meneran. Melaksanakan bimbingan meneran pada saat ibu meneran atau kontraksi kuat dan menggunakan kedua sarung tangan pada tangan. Letakkan handuk di perut ibu jika vulva sudah membuka 5-6 cm. Hal ini berguna untuk mengeringkan bayi. Lalu kemudian letakkan underpad di bawah bokong ibu, kemudian buka partuset dengan menggunakan sarung tangan DTT atau sarung tangan steril. Berikut mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan segala gerakan untuk melewati panggul. Yang pertama itu engagement. Terjadi ketika diameter dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Baik pada nulipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun pada multipara dan beberapa nulipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Kedua itu descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir. Kita lanjut yang ketiga, yaitu fleksi. Fleksi ini adalah setelah bagian janin turun tertekan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Yang kedua itu letak leher bukan di garis tengah. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat yaitu kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan keluar melalui jalan lahir. Selanjutnya yang keempat yaitu putaran paksi dalam. Pada putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima yaitu ekstensi. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan deteksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula occiput melewati permukaan bawah simfisis pubis. Kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Lalu kita masuk ke putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan occiput anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anterior posterior panggul. Rotasi eksternal kepala menyerupai rotasi internal pada bahu bayi. Yang selanjutnya itu ekspulsi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi
dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simbiosis pubis. Setelah tubuh dan bahu lahir, gunakan tangan kanan untuk menopang bahu dan kepala bayi. Lalu gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku bagian atas. Lalu setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jarinya yang lain pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. On a string, this queen don't need a king. Oh, I know what you've been